Baik, pada pembahasan tips trik accurate online kali ini kita akan membahas tentang varian. Varian di dalam accurate online, tapi bukan varian produksi, tapi varian barang ya. Nah, ini adalah fitur terbaru di dalam accurate online. Kita lihat. Jadi bisa kita klik di persediaan, di barang dan jasa. Nah, sekarang kalau Anda lihat di barang dan jasa, untuk jenis barang, Anda bisa lihat ada jenis barang yang baru, yaitu varian ya. Nah, selama ini kita sudah tahu tentang persediaan, non persediaan, jasa, grup, dan biaya produksi. Tetapi sekarang kita akan belajar tentang varian. Nah, apa itu varian? Jadi kalau Anda klik di varian, maka akan menambah satu tab yang baru, yaitu varian barang. Nah, jadi adalah barang yang sejenis tetapi memiliki beberapa atau spesifikasi yang berbeda ya. Nah, saya contohkan di sini misalnya di Shopee ya. Saya buka Shopee. Nah, ini adalah pakaian. Jadi, pakaian ini satu jenis, tetapi dia memiliki dua warna, yaitu black dan white. Nah, begitu juga dengan ukuran ya. Ukuran ada yang S, M, L, XL dan 2XL. Nah, ini harga berbeda. Jadi kalau 2XL 64.900 ya. Kalau SL 54.900. Nah, itu dia ya. Nah, oke. Jadi inilah variannya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan ukuran yang berbeda dan warna yang berbeda, maka akan dianggap sebagai varian. Nah, bagaimana kita menginput contoh seperti ini ke dalam accurate online? Nah, jadi di sini saya sudah berikan satu contoh, yaitu pakaian. Nah, kalau kita lihat kategori pakaian, nah ini kodenya berbeda ya. Jadi misalnya nama pakaiannya adalah kaos polos lengan panjang premium onek unisex pria wanita. Nah, ini nama barangnya. Tetapi variannya ini black, ini warna, dan M itu ukuran. Begitu juga yang di bawah. Atau warnanya hitam. Nah, di sini L-nya itu ukuran sudah berbeda dengan M yang di atas. Begitu juga yang di bawah. Ya, warnanya masih sama black, tetapi ukurannya XL. Nah, begitu seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di berikutnya adalah marron ya. Ini warnanya sudah bukan black lagi, tetapi ukurannya sama. Nah, ini. Jadi berbagai varian seperti ini dari satu barang, yaitu kaos polos lengan panjang premium onek unisex pria dan wanita. Oke. Sekarang kita mau tahu cara memasukkannya ke accurate online ya. Jadi di sini juga ada satuan, pieces lusin ya, dan harganya kebetulan di sini harganya sama semua ya. Nah, sama semua. Oke. Nah, sekarang kita akan buka accurate online-nya. Nah, jadi caranya adalah saya ulangi. Saya tutup saja dulu. Kita mulai dari persediaan, lalu barang dan jasa. Nah, seperti ini ya. Oke, coba kita lihat apakah sudah ada fasilitas impor Excel-nya atau belum untuk barang varian ini. Kita klik di impor data dari Excel. Saya ambil contoh filenya. Nah, di contoh filenya ini saya buka ya. Nah, saya buka apakah sudah bisa atau belum. Nah, di sini filenya. Nah, ternyata kalau kita lihat untuk jenis barang varian belum ada ya. Nah, kalau kita lihat di penjelasan kolom juga sama. Jadi, INV, non, service, biaya produksi, dan grouping. Tetapi, misalnya, var, berarti sama dengan varian. Nah, itu belum ada. Ini saya tambahkan sendiri, tapi sebenarnya belum ada ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk itu terpaksa kita harus masukkan satu persatu. Mungkin ke depannya bisa diimpor pakai Excel atau tidak, saya juga belum tahu. Nah, tapi sekarang kita akan menggunakan impor atau input manual saja dulu ya. Nah, di sini. Jadi, saya tutup yang impor barang. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi, dari barang dan jasa kita klik data baru. Lalu, saya ambil kategorinya sesuai dengan Excel tadi, yaitu pakaian. Nah, ini dia ya. Jadi, sesuai dengan Excel yang ada di sini. Nah, pakaian. Oke, saya langsung ketik saja pakaian. Nah, keluar ya. Nah, nama barangnya saya copy dari sini. Saya copy, tetapi cukup sampai di sini saja ya. Kaos polos lengan panjang premium next unisex pria dan wanita. Sedangkan untuk warna dan ukurannya tidak saya copy. Saya copy itu saja.
lalu saya masukkan di sini. Nah, jenis barangnya di sini kita bukan pilih persediaan, tapi kita beli varian. Anda perhatikan di atas ini nanti akan menambah tab yang baru. Nah, seperti itu ya. UPC barcode-nya saya ambil sampai di sini saja. Nah, ya. Oke, kemudian langsung saya paste. Oke, kemudian satuannya tentu pieces. Nah, pieces mengikuti satuan yang ada di sini. Nah, memang ada satuan 2 yaitu lusin ya. Tapi kalau saya lihat di sini sayangnya tidak disediakan. Jadi hanya varian ini hanya diperbolehkan satu saja. Nah, satu saja satuannya. Jadi tidak ada multisatuan di varian ini. Oke, kemudian kita lihat di bagian pembelian dan penjualan kena PPN ya. 100% dan itu 100% itu maksudnya 11% ya. 11% dari DPP. Nah, 100% itu artinya alokasinya. Alokasinya artinya seluruh harga barang itu akan dihitung 11%. Oke. Nah, di sini kita perhatikan varian barang. Jadi seperti di contoh ini ada warna dan juga ukuran ya. Warna dan juga ukuran. Oleh karena itu di sini saya juga akan memasukkan warna dan ukuran sesuai dengan nama Excel ini. Nah, oke. Sekarang saya ketik di sini warna dan ukuran. Seperti itu ya. Setelah itu, setelah mengisi warna dan ukuran, maka langsung klik buat otomatis atau klik tanda tambah ini. Nah, sekarang kita perlu memasukkan semua jenis warna dan semua jenis ukuran. Nah, saya kembali ke sini. Nah, warna pertama kalau kita lihat yaitu black. Ya. Jadi kita cukup copy saja yang ini. Black kita copy, lalu kita masukkan di sini, enter. Kemudian maron. Nah, ya. Jadi maron cukup satu saja, enter. Jadi tidak perlu semuanya di copy ya, cukup satu. Kemudian navy. Nah, ini Ctrl C ya. Copy atau Ctrl C. Jadi saya pakai Ctrl C di keyboard shortcut-nya. Oke, kemudian army. Nah, saya cukup Ctrl C saja, Ctrl V. Army, kemudian peppercorn. Nah, ini mau tidak mau ya kita gunakan satu persatu karena memang belum ada fasilitas impor Excel yang disediakan Accurate Online. Nah, Beckett clay. Oke. Nah, ini warnanya dan terakhir adalah gray. Nah, seperti ini ya. Kita copy, lalu kita paste. Nah, sekarang ukuran. Nah, jadi kalau kita lihat ukuran itu hanya ada M, L, XL, XXL. Untuk semua jenis warna ada 4 ukuran saja ya. Jadi tidak lebih dari 4 ukuran kalau kita lihat ya. Nah, oleh karena itu cukup saja kita masukkan seperti ini. Ukuran M, enter, L, enter, XL, enter, XXL, enter. Nah, seperti itu saja ya. Nah, setelah itu harga jual. Nah, kalau kita lihat harga jual di sini berbagai ukuran harganya berbeda ya. Misalnya 2XL 64900, kemudian S-nya 54900. Nah, kalau di sini dalam Accurate ini tidak disediakan, sama sekali tidak disediakan, hanya satu harga saja. Itu ya sayangnya seperti itu. Oke, kebetulan di sini kalau kita lihat untuk harga jual ya semua sama ya, 75.800. Nah, saya masukkan 75.800 dan satuannya adalah pieces. Tidak ada satuan 2 lusin ya, tidak ada harga per lusin di sini. Walaupun mungkin di sini ada satuan 2 tapi di dalam Accurate Online ini tidak disediakan. Oke. Kita klik lanjut. Nah, seperti itu ya. Nah, kita klik lanjut. Nah, Anda perhatikan, begitu kita klik lanjut, maka secara otomatis Accurate Online akan membuat seperti ini ya. Untuk ini nama barang, ya, nama barang cukup sampai di sini. Ini dia. Jadi sudah langsung secara otomatis dipadukan. Nah, sejumlah ada 28 rincian ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya dari nomor 2 sampai dengan 29, ya pas ya. Nah, jadi dari sini sampai dengan mulai dari baris 2 sampai dengan baris 29. Sedangkan baris 1 tidak dihitung, berarti pas ya. 28 rincian varian. Nah, seperti itu. Jadi secara otomatis namanya akan dibuat seperti ini ya. Nah, jadi pakai strip. Nah, black M, black L, black XL. Nah, ini. Jadi warna dan ukuran harga
jualnya sudah dibuat. Nah, di sini kalau mau harga jualnya mau diubah ya silakan ya. Jadi setelah Anda memasukkan seperti itu, misalnya XXL ini harganya 80.000, coba ya saya masukkan 80.000. Yang black 80.000. Oke, berhasil ya. Nah, tapi waktu tadi kita buat yang pertama tidak masuk. Jadi sekarang baru kita ubah secara manual di sini. Jadi misalnya XXL kita buat jadi 80.000 ya. Seluruh XXL-nya ini 75.000 saya buat menjadi 80.000. Oke. Nah, ini jadi XXL-nya saya sudah buat menjadi 80.000. Ini satu lagi. Nah, oke. Ini juga 80.000. Nah, ya. Nah, oke. Jadi saya pastikan yang XXL semua sudah 80.000. Nah, sekarang saatnya kita simpan ya. Jadi kita sudah buat seperti ini tadi. Nah, kita mau lihat nomor barangnya itu seperti apa. Karena di sini sebenarnya sudah ada nomor barang masing-masing varian. Nah, tapi kita akan lihat nomor barangnya seperti apa. Oke, sekarang saya langsung simpan saja. Ya, saya simpan. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini. Oke, jadi ini masalah di akun ya. Nah, ini akunnya harus diisi. Oke, supaya tidak input ulang, maka saya masuk di sini di persediaan, di namanya kategori barang. Ya. Nah, kategori barang ini saya cari namanya pakaian. Nah, pakaian. Nah, ini akun-akunnya masih kosong. Ya. Jadi saya isi saja akun-akunnya ya. Nah, saya isi saja akun-akunnya biar supaya dia tidak kosong ya. Nah, ini. Nah, oke. Jadi setelah mengisi seperti ini saya simpan ya. Saya simpan, saya kembali ke barang dan jasa ya. Di sini saya klik simpan lagi. Ya, kita lihat. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Nah, Anda perhatikan, sekarang saya akan pilih kategori yang pakaian saja. Saya klik kategori pakaian. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Untuk nama barang, nah saya panjangkan dulu namanya biar supaya jelas. Nah, Anda perhatikan untuk nama barang sudah otomatis menjadi persediaan. Jadi ada satu varian di atas ini. Nah, jadi kalau misalnya saya klik di varian, maka hanya akan keluar satu. Tapi kalau saya klik varian dengan persediaan, nah, maka akan keluar seluruh barang yang sudah dibuat variannya dengan tipe persediaan. Nah, oke, coba saya munculkan dulu harga jual. Ya, tadi harga jual XXL saya sudah buat menjadi 80.000 ya. Nah, mengikuti ini ya. Oke, sudah pas. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ternyata nomornya itu dibuat secara otomatis. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ubah ya silakan Anda ubah secara manual. Jadi misalnya di sini saya cari yang Black M. Nah, Black M. Nah, ini dia. Ya. Nah, Black M ini saya ingin mengubah kode barangnya menjadi kode barang yang seperti ini. Maka saya copy. Ya, saya paste di sini, saya ganti. Nah, baru saya simpan lagi. Nah, berhasil ya. Nah, jadi sudah berubah kode barangnya sesuai dengan itu. Oke, jadi di sini Anda juga bisa buka kembali. Ya, nah begitu Anda buka kembali, Anda bisa menambahkan satuannya, yaitu satuannya lusin ya. Nah ini dia. Jadi Anda bisa tambahkan di sini lusin. Nah jadi 12. Nah jadi sayangnya ini harus kita lakukan secara manual. Ya, tidak bisa melalui impor dari Excel untuk barang varian seperti ini ya. Oke, begitu juga dengan stok awal. Jadi Anda bisa memasukkan stok awalnya berapa, tanggal berapa, seperti masukkan stok awal barang inventory pada umumnya ya.
Nah, seperti itu. Anda bisa tambahkan lagi di sini. Nah, ini harus dibuat satu persatu. Oke, klik simpan. Nah, setelah Anda lakukan itu, Anda bisa lakukan untuk barang yang lainnya ya. Ulangi seperti tadi untuk celana chino panjang, baju koko pria dewasa. Itu Anda buat persis seperti yang tadi sudah kita lakukan untuk yang kaos polos lengan panjang ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya cara penggunaan untuk item dengan tipe varian ini. Jadi fungsinya adalah supaya kita tidak perlu lagi membuat satu persatu ya, mengimpor satu persatu, tetapi sudah otomatis seperti ini. Nah, jadi Anda bisa lihat, jadi dengan demikian barang varian ini sudah otomatis menjadi persediaan atau jenisnya INV, inventory. Nah ya, jadi jenisnya sudah menjadi persediaan, bukan varian. Varian itu hanya induknya saja yang di atas ini. Ya, coba misalnya saya gunakan yang 1036 ini ke dalam transaksi penjualan, apakah bisa ya? Yang jenis barangnya varian. Nah, kita coba. Misalnya saya mau jual ke Bangunan Perkasa, 1036 itu justru tidak ditemukan ya. Tidak ditemukan. Justru yang akan ditemukan adalah yang ini, yang persediaan. Misalnya 1050 ini ya. 1050 ini saya coba cari. Nah, kelihatan ya. Begitu juga kalau di transaksi pembelian, entah itu pesanan, entah itu faktur, ya, surat jalan dan lain-lain. Coba saya cari dulu. Nah, bisa ya ditemukan. Oke. Nah, jadi kalau faktur penjualan juga otomatis harganya sudah terlihat di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi dengan demikian Anda sekarang sudah memahami bagaimana cara penggunaan atau menginput item barang dengan jenis barangnya, yaitu varian. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sini Anda juga bisa buka kembali ya. Nah, begitu Anda buka kembali, Anda bisa menambahkan satuannya, yaitu satuannya lusin ya. Nah, ini dia. Jadi Anda bisa tambahkan di sini lusin. Nah, jadi 12. Nah, jadi sayangnya ini harus kita lakukan secara manual. Ya, tidak bisa melalui impor dari Excel untuk barang varian seperti ini ya. Oke, begitu juga dengan stok awal. Jadi Anda bisa memasukkan stok awalnya berapa, tanggal berapa, seperti masukkan stok awal barang inventory pada umumnya ya. Nah, seperti itu. Anda bisa tambahkan lagi di sini. Nah, ini harus dibuat satu persatu. Oke, klik simpan. Nah, setelah Anda lakukan itu, Anda bisa lakukan untuk barang yang lainnya ya. Ulangi seperti tadi untuk celana chino panjang, baju koko pria dewasa. Itu Anda buat persis seperti yang tadi sudah kita lakukan untuk yang kaos polos lengan panjang ini. Nah, seperti itu.